Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini saya akan menanggapi banyak sekali pertanyaan. Bagaimana menurut saya tentang sebagian orang atau kelompok merasa pembela Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kita boleh fanatik di dalam ketuhanan, tetapi kita tidak boleh merasa atau mengaku pembela Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha segalanya, tidak memerlukan pembelaan dari siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pembelaan. Yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taat kepada segala perintahnya, meninggalkan yang tidak baik dan mengerjakan kebaikan, atau meninggalkan segala kezaliman dan mengerjakan segala kebaikan. Saudara, perlu diketahui bahwa Al-Quran itu hanya membawa dua misi utama, yaitu kerjakan kebaikan dan jauhi atau tinggalkan kezaliman. Saudara, kita bicara masalah membela Tuhan. Saya memahami maksud dan tujuan sebagian kelompok orang yang merasa pembela Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh terlalu fanatik, justru menyesatkan diri kita. Tuhan tidak perlu dibela, tapi Tuhan perlu ditaati. Jika kita membela Tuhan, pertanyaannya, di mana ada kelemahan Tuhan yang harus kita bela? Tuhan itu Maha Perkasa. Kita setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta perlindungan, minta diselamatkan. Tapi kenapa justru dibalik menjadi kita yang membela Tuhan? Sekali lagi saya jelaskan, Tuhan tidak perlu dibela. Justru jika kita merasa diri membela Tuhan, berarti kita termasuk menganggap Tuhan itu adalah lemah. Kenapa harus dibela? Jadi hati-hati. Saya juga bingung kenapa harus ada namanya pembela Tuhan, pembela agama. Di mana ada kelemahan Tuhan yang harus dibela? Kalau saudara merasa bahwa akulah pembela Tuhan, berarti saudara secara tidak langsung menganggap Tuhan itu lemah.
Nauzubillah. Jujur, Tuhan saya tidak perlu dibela. Tuhan saya yang saya sembah adalah Tuhan yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha segalanya. Kenapa harus Tuhan dibela? Kalau memang Tuhan kita yang sama, yaitu Tuhan yang Esa, yang maha perkasa, kenapa harus dibela? Tuhan itu sekarang ini kalau kita mau dimatikan, insya Allah mati. Kenapa harus dibela? Tapi tidak tahu lagi kalau Tuhan yang kalian bela itu tidak seperti Tuhan saya. Karena Tuhan yang saya yang sebenarnya adalah Tuhan yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha kuat dan maha segalanya, tidak membutuhkan pembelaan dari siapapun. Cuma dia butuh mengikuti segala perintahnya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma dua yang dibawa, yaitu kerjakan kebaikan, tinggalkan kezaliman, kejahatan. Tidak usah kita merasa membela Tuhan. Tidak penting bagi Allah untuk dibela. Tuhan itu sudah cukup kuat, yang maha mencipta. Justru kita malah diketawain, dianggap kita sebagai manusia yang sombong, merasa yang paling hebat daripada Tuhan. Sekali lagi saudara, boleh kita fanatik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi janganlah merasa membela, karena seolah-olah kita itu merasa lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjaan kita hanyalah menyembah dan menyembah. Tapi saya juga tidak menyalahkan bagi seseorang yang merasa dirinya menyembah Tuhan, karena saya tidak tahu Tuhan yang mana yang dibela. Mungkin dia Tuhannya beda dengan Tuhan kita, yang maha kuasa, perkasa, dan maha segalanya. Sekali lagi, saudara, jangan ikut-ikutan. Biarkanlah mereka merasa membela Tuhan, membela siapa, itu urusan mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Kita yakin bahwa Tuhan kita itu yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, dan yang maha segalanya, tidak membutuhkan pembelaan dari siapapun. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.